Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ruang angkasa berfluktuasi dan sebuah batu raksasa berwarna merah menyala muncul di tanah, memandang sekeliling dengan tatapan tajam. Apakah aku akan dikepung oleh para kultivator lemah itu? Ia merasakan amarah dan keengganan yang tak berujung di dalam hatinya. Sebagai makhluk primordial tingkat tinggi, apakah ia benar-benar akan dicabik-cabik oleh semut-semut di dalam sangkar jalinan itu? Ia bahkan ingin bunuh diri saat itu juga. Tetapi sejak menjadi tahanan, bunuh diri pun menjadi mustahil. Ia telah menjadi rampasan perang bagi kubu kultivator, sebuah sumber daya bagi mereka. Para kultivator akan mempelajari material tubuhnya dan misteri garis keturunannya, bahkan menggunakannya untuk pemurnian artefak, membuat harta karun tambahan. Setiap bagian tubuhnya akan dimanfaatkan oleh para kultivator dengan efisiensi tertinggi. Ia mengeluarkan geraman rendah yang penuh amarah. Warna merah menyala di permukaan tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Batu di permukaannya mulai meleleh dan auranya melonjak. Namun, kekuatan penekan meledak dan rantai ilusi menembus tubuhnya. Salah satu ujungnya menembus tubuhnya dan ujung lainnya terhubung pada kehampaan, menekannya dengan kekuatan bumi yang tak terbatas. Para kultivator, semua wilayah kalian akan diratakan, kecuali beberapa penguasa. Semua kultivator lainnya akan menjadi makanan kami. Ucapan itu dipenuhi kebencian, namun tak ada tempat untuk melampiaskannya. Ia berjalan selangkah demi selangkah di padang belantara, menahan kekuatan penindas yang tak berujung di setiap langkahnya. Ras yang hina, ras terkutuk. Ia menatap sekeliling dengan penuh kebencian dan niat membunuh. Hingga suatu hari, setelah sekian lama, sekelompok kultivator sedang berburu di luar. Dan di dalam perahu terbang, terdapat 7 kultivator, masing-masing berada pada tingkat pencerahan setengah primordial. Dengan menggunakan teknik investigasi rahasia mereka, mereka telah melihat sekilas kekuatan api yang tak terbatas itu. Tahanan primordial itu yang dipenuhi amarah dan kebencian tak berujung, memiliki lava cair yang mengalir di permukaan tubuhnya dan auranya yang sangat ganas. Ketujuh kultivator itu langsung mengenalinya. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan aura mengerikan dari tahanan itu. Meskipun auranya ditekan secara paksa, esensi auranya jauh melampaui aura para kultivator. Itu adalah aura kehidupan primordial tingkat tinggi. Kami sebenarnya telah menemukan seorang tahanan. Konon kekuatan mereka benar-benar tersegel, sehingga kecepatan gerak mereka relatif lambat, membuat mereka cocok untuk pengepungan. Mari kita coba. Tim kultivator ini mulai melakukan formasi, melancarkan serangan dari jarak jauh terhadap tawanan yang meleleh itu. Berbagai serangan formasi dilancarkan, baik berupa jerat seperti kehampaan maupun pemusnahan oleh kekuatan duniawi. Namun, tahanan yang meleleh itu duduk di sana tanpa bergerak, membiarkan serangan-serangan ini seperti menggaruk gatal. Semut-semut hina ini, tahanan yang meleleh itu melirik. Meskipun kekuatannya telah sepenuhnya ditekan, ia dilepaskan untuk menjadi lawan bagi Lo Feng. Baginya, tim kultivator biasa memang tidak berarti apa-apa.
Tiba-tiba ia berdiri, rantai ilusi muncul di permukaan tubuhnya. Penekanan dan penyegelan tersebut membuatnya tidak mampu terbang, memaksanya untuk berlari dengan langkah besar. Saat berlari, bumi bergetar. Ia dengan ganas menyerbu ke arah tim kultivator. Selama jaraknya dipersingkat, dengan satu serangan, ia dapat membakar ruang hampa. Dia adalah tahanan yang sangat kuat. Bahkan kita bersama-sama pun tidak bisa melukainya sedikit pun. Tim kultivator ini juga berpengalaman, mengetahui bahwa tahanan yang kadang-kadang muncul di alam suci kegelapan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Yang lemah pun bisa dilukai oleh tim mereka. Puluhan makhluk tingkat tinggi bisa bergabung untuk membantai mereka, tapi tahanan yang meleleh ini jelas sangat kuat. Para kultivator ini mengemudikan perahu terbang dan dengan cepat melarikan diri ke jauhan. Sementara tahanan yang meleleh itu yang tidak mampu terbang hanya bisa berhenti mengamati mereka dari jauh dengan penuh kebencian. Hanya sehari kemudian, puluhan ribu individu dengan tingkat pencerahan setengah primordial, lebih dari 100 eksistensi puncak, Kaisar Dewa Jike, dan Raja Taois 9 Naga semuanya telah tiba, dan mereka telah membentuk susunan super besar. Raja Taois 9 Naga, ahli formasi terkemuka di alam suci kegelapan, adalah pembawa formasi tersebut. Kehendak spiritualnya cukup kuat untuk mengendalikan seluruh formasi secara mahir, menyelaraskan kekuatan setiap kultivator. Kekuatan formasi tersebut membuat para kultivator takjub dan kagum. Mereka juga merasa bangga menjadi bagian darinya. Formasi dahsyat ini berubah menjadi pedang mengerikan, menebas leher tahanan yang meleleh, hanya meninggalkan bekas luka kecil yang cepat sembuh saat lava mengalir di atasnya. Selain itu, kilat menyambar dari dalam formasi, menghantam dengan kekuatan yang menakutkan setiap kultivator, berulang kali mengenai tahanan yang meleleh itu. Tubuh tahanan itu terlalu kuat. Lagi pula, ia dipilih oleh Chiuge dan Yi Feiya sebagai salah satu tahanan primordial terbesar. Bagaimana ini mungkin? Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike tidak percaya tawanan yang meleleh itu mampu menahan serangan gabungan dari formasi lebih dari 10.000 kultivator dengan luka ringan yang sembuh seketika. Begitu banyak dari kita bersama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Alam suci kegelapan belum pernah melihat tahanan sekuat ini. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike saling bertukar pandang. Mereka sudah lama memahami bahwa tahanan itu sengaja dibebaskan oleh seorang kultivator yang melarikan diri dari sangkar jalinan. Tetapi kali ini yang dibebaskan sangat kuat. Sungguh agak aneh bahwa dengan kerjasama puluhan ribu kultivator, mereka tidak mampu mengatasinya. Mungkin itu dilepaskan karena Kaisar Dewa Lofeng. Raja Taois 9 Naga berkomunikasi secara telepati. Saudara Naga, formasi Anda tak tertandingi di alam suci kegelapan. Formasi sebesar itu seharusnya mampu menandingi Kaisar Dewa Lofeng, kata Kaisar Dewa Jike. Raja Taois Naga 9 juga agak bingung. Dia percaya bahwa kehendak spiritualnya telah keluar dari sangkar jalinan dan memimpin formasi besar yang terdiri dari 10.000 kultivator. Seharusnya tidak jauh berbeda dengan Lofeng. Mengapa Kaisar Dewa Lofeng belum datang? Tanya Raja Taois Naga 9. Aku telah bertanya kepada Bosio dan Bosio mengatakan bahwa Kaisar Dewa Lofeng sedang mengasingkan diri. Semua komunikasi telah diputus dan tidak diperbolehkan adanya gangguan, jelas Kaisar Dewa Jike. Raja Taois 9 Naga mengangguk. Sepertinya tahanan ini akan terus menebar malapetaka untuk beberapa waktu. Lebih dari 10.000 kultivator membentuk barisan besar mengamati tawanan lava dari kejauhan. Tahanan lava itu melirik ke segala arah, tertawa sinis saat para kultivator terlempar jauh. Tak seorang pun berani mendekat.
Kalian hina dan lemah. Dengan kekuatanku yang disegel hingga tingkat ini, kalian masih tidak bisa menghadapiku. Kalian benar-benar lemah. Para kultivator merasa sangat sedih mendengarkan hal ini, tetapi memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika bergabung, mereka tidak bisa melukainya sedikit pun. Saat ini, di aula primordial berskala besar, Qiuje dan Yi Feiya, dua bentuk kehidupan purba tingkat tinggi ini, menyaksikan konfrontasi ini dari kejauhan. Lo Feng mengasingkan diri. Qiuje sedikit mengerutkan kening. Kita sudah memilihkan lawan khusus untuknya, namun dia malah mengasingkan diri. Dia baru saja menukarkan poinnya dengan pedang pemecah langit. Jadi wajar saja dia perlu mempelajarinya dengan seksama. Mengingat temperamennya, pengasingannya seharusnya tidak akan berlangsung terlalu lama, kata Yi Feiya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sebagai makhluk hidup primordial tingkat tinggi, mereka memiliki kesabaran yang melimpah. Terlebih lagi, mereka sangat menyadari perjalanan pertumbuhan Lo Feng karena hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mencapai tahap ini. Lo Feng berfokus pada misteri penghancuran tingkat tertinggi yang terkandung dalam pedang pemecah langit. Misteri-misteri ini membuat Lo Feng sangat terpesona. Jalan hidup dan matiku, hanya kekurangan sedikit sentuhan spiritual untuk mencapai kesempurnaan di tingkat setengah primordial. Misteri-misteri dahsyat dan destruktif dari pedang pemecah langit dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk jalan hidup dan mati. Dao hidup dan mati setengah primordial dibandingkan dengan dao hidup dan mati primordial jauh lebih rendah kualitasnya. Untuk memahami jalan hidup dan mati tingkat primordial, Lo Feng tahu dia perlu mengintegrasikan banyak misteri ke dalamnya, termasuk sisik darah menara bintang, misteri pedang pemecah langit yang hanya sebagian dari sumber daya yang ada. Bahkan dao kehidupan dan kematian primordial yang lengkap mungkin tidak dapat dicapai hanya dengan sisik darah menara bintang dan misteri pedang pemecah langit. Tidak perlu berpikir sejauh itu, temukan dulu sentuhan spiritualnya. Lo Feng segera keluar dari pengasingannya. Baru saat itulah dia melihat siaran yang sebelumnya telah dia matikan. Seorang tahanan primordial yang sebelumnya tidak dikenal muncul di Amsusi kegelapan. Bahkan formasi besar yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 kultivator pun tidak mampu menghadapinya. Lo Feng agak terkejut dan juga penasaran. Tahanan ini tampaknya merupakan lawan yang cocok baginya. Mari kita lihat. Lo Feng segera meninggalkan aula primordial berskala besar itu, langsung menuju lokasi yang tercatat dalam intelijen tempat tahanan primordial berada. Lo Feng melintasi langit dan bumi. Setiap langkahnya menempuh jarak yang sangat jauh. Hanya dalam beberapa ratus langkah, dia sudah bisa melihat sosok tawanan lava yang menjulang tinggi dari kejauhan. Ini memang bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi. Lo Feng langsung menyadari aura makhluk itu sangat menakutkan. Hanya dengan disegel dan ditekan dia bisa menghadapinya. Benda itu telah muncul selama lebih dari 100 zaman dan masih ada sekitar 1000 kultivator yang mengamati dari sekitar. Lo Feng melirik ke arah sana. Dalam 100 zaman terakhir, pada masa-masa paling ramai, lebih dari 100.000 kultivator telah berkumpul di sini. Namun, formasi Raja Taois 9 Naga paling banyak hanya mampu memimpin lebih dari 10.000 kultivator. Lebih dari itu, formasi tersebut melampaui jangkauan kendalinya. Oleh karena itu, bahkan dengan lebih dari 100.000 kultivator yang berkumpul, tanpa formasi terpadu, kekuatan mereka akan terpecah-pecah, sehingga mereka hanya mampu melukai tawanan lava. Tawanan lava itu dengan tubuhnya yang sangat besar dan tangguh serta kemampuan pemulihan yang luar biasa kuat, Lo Feng sangat gembira melihat mangsanya. Di atas sana, seorang pria berambut perak dan seorang wanita berjubah merah menyala telah berkumpul. Mereka telah membebaskan tahanan primordial ini dan menunggu hari ini.
Kekuatan Lo Feng terlalu dahsyat, bahkan di antara kultivator Dao Fusion hanya sedikit yang sekuat dia. Di bawah sangkar jalinan itu, dia tidak akan menemukan tandingan. Hanya dengan menekan kekuatan kehidupan primordial tingkat tinggi, barulah ia bisa mendapatkan tekanan yang cukup. Qiu Zhe mengamati dari jauh. Mungkin dalam pertempuran ini, Dao hidup dan matinya bisa mencapai kesempurnaan. Di masa depan, di camp kultivator kami, mungkin akan mendapatkan kehidupan primordial tingkat dunia lainnya, kata Yi Feiya juga. Berbeda dengan camp kehidupan primordial bawaan, di camp kultivator, jumlah bentuk kehidupan primordial tingkat dunia jauh lebih sedikit. Mereka berdua mengamati pertempuran yang akan datang dengan cermat. Lo Feng segera mengulurkan tangannya. Lengannya tiba-tiba memanjang dan telapak tangannya langsung merobek celah di dunia, membawa kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Kekuatan itu langsung melintasi celah dan turun di depan tawanan lava. Tahanan lava yang menjulang tinggi itu awalnya duduk di sana dan tiba-tiba melihat sebuah tangan raksasa menjulur melalui celah, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tahanan lava itu langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengayunkan lengannya untuk menangkis. Serangan Lo Feng ini dengan tubuh besar yang memanfaatkan cadangan energi sebesar 1,2 miliar kali di bawah perintah harta karun rahasia hati abadi, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Serangan ini menghantam lengan tahanan lava dengan keras dan juga mengenai dadanya, bahkan menyebabkan cekungan di dada tahanan lava tersebut. Tawanan lava raksasa yang duduk di sana langsung terlempar, dan saat terbang, tubuh lavanya mengukir parit raksasa yang dalam di tanah. Ini membentuk ngarai kolosal yang membentang miliaran kilometer. Tawanan lava itu terbaring di ujung ngarai sepanjang miliaran kilometer ini. Dadanya dipenuhi retakan dan darah cari yang mengalir. Ia tampak agak linglung saat itu. Memuaskan, sungguh memuaskan. Setelah serangan itu, Lo Feng hanya merasakan sensasi mendebarkan. Lagi pula, di alam suci kegelapan, dia belum pernah melepaskan kekuatannya sebebas ini. Dulu, ketika dia menghadapi Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 14 orang lainnya, hanya dengan berdiri di sana dan menyebabkan ruang waktu runtuh tanpa bergerak sedikit pun, semua musuh di bawah kehadapannya semuanya berlutut. Dan dengan kekuatannya yang semakin besar sekarang, semakin sulit untuk menemukan lawan yang sepadan. Lo Feng harus menahan kekuatannya saat berinteraksi dengan kultivator lain, khawatir secara tidak sengaja menabrak atau menghancurkan beberapa dari mereka hingga tewas. Saat menghadapi tawanan lava ini, Lo Feng akhirnya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Itu adalah serangan yang benar-benar memuaskan. Kekuatan tahanan purba ini masih agak kurang. Qiu Zhe dan Yi Feiya di langit tinggi juga mengamati situasi tersebut. Cepat angkat sebagian segelnya, tingkatkan kekuatannya 1 lipatan lagi, desak Yi Feiya.